A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan hidayahnya kita masih bisa bermujalasah bukan mati Allah ya, di masjid yang Allah muliakan ini, dan insya Allah di kesempatan yang penuh berkah ini, yang biasanya mungkin di kajian pekan ketiga membahas tentang hadis Riyadhus Shalihin, tapi untuk hari ini berhubung momentumnya ya adalah bulan Rajab dan juga adanya salah satu peristiwa besar ya yang harus terus kita syiarkan, yaitu Isra dan Mi'raj, yang mana peristiwa ini merupakan salah satu dari mu'jizatul kubra, mukjizat besar yang dialami oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kita mempelajarinya, mensyiarkannya sebagai bentuk keimanan kita ya kepada Rasulullah atas mukjizat-mukjizat yang Allah berikan. Maka dari itu bahkan ketika Rasulullah selesai melaksanakan Mi'raj pun Rasulullah langsung menciarkannya kepada seluruh orang ya, bahkan kaum Quraisy. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita pun sama ya, setiap menciarkan kejadian ini untuk meningkatkan bagi kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sering dengar ya, kita ketahui tentang kisah Isra dan Mi'raj, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW setelah hampir 1 dekade lebih ya, 10 tahun lebih berdakwah di Mekah, yang diawali dengan dakwah sembunyi-sembunyi karena beratnya tantangan dan juga siksaan ya dari kaum Quraisy, sampai dakwah terang-terangan gitu ya, dengan konsekuensi yang tidak mudah ya. Salah satu konsekuensi dakwah terang-terangan Rasulullah di Mekah adalah pada ujungnya gitu ya, pada tingkat paling tinggi tantangannya dalam berdakwah, yaitu di boikot ya, karena orang kafir Quraisy sudah bingung bagaimana lagi cara untuk bisa menghalangi Rasulullah ya. Segala cara sudah dilakukan, disakiti, ada yang membela, dihina, dicaci, tidak tumbang. Bahkan ketika siksaan, cacian, hinaan tidak mempan, para petinggi Quraisy datang untuk menawarkan kekuasaan. Ya, wahai Muhammad, sok kamu kalau mau jadi pemimpin tertinggi, kita jadikan kamu pemimpin tertinggi. Asal dakwahnya berhenti, ya, dakwah Islamnya berhenti. Atau kalau kamu ingin wanita paling cantik, kita hadirkan, ya, kita berikan. Tapi jawaban Rasulullah justru membuat para kaum Quraisy tercengang ya, karena mungkin bagi mereka adat ya, watak orang Arab ketika itu, watak orang jahiliyah, ketika diberi kekuasaan ataupun juga harta ataupun wanita, maka sulit untuk menolak. Tapi justru Rasulullah SAW berkata, kalau engkau memberikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berdakwah ya. Makin bingung ya, apalagi yang harus dilakukan oleh orang Quraisy untuk bisa menghalangi ya, menghentikan dakwah Rasulullah SAW, karena semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Akhirnya memakai cara yang paling menyiksa ketika itu ya, secara tidak langsung, yaitu dengan memboikot ya. Memboikot, tidak boleh ada yang transaksi, tidak boleh ada yang jual beli, tidak boleh ada yang interaksi dengan Bani Hashim, keluarganya Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu. Ya, itu berlangsung bertahun-tahun, hampir 3 tahun ya. Puncaknya adalah
ketika istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah, yang mana sejak awal sangat mendukung dakwah beliau dengan segala daya upayanya, bahkan hartanya. Yang kita tahu Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah adalah wanita entrepreneur, ya, pengusaha yang kaya raya, sukses. Bahkan kekayaannya itu, jika kekayaan orang Mekah dikumpulkan tidak cukup satu kota, ya, kekayaan satu kota dikumpulkan tidak cukup menandingi kekayaan Siti Khadijah, saking kayanya. Ya, setelah menikah, apalagi setelah diutus Rasulullah menjadi nabi, maka semua harta kekayaannya digunakan untuk dakwah. Dan puncaknya tadi di saat pemboikotan, tidak boleh ada transaksi dan interaksi dengan orang luar, ya, sehingga digunakanlah seluruh harta Khadijah itu untuk memastikan bahwa kaum muslimin masih bisa bertahan, ya. Maka sebagaimanapun banyaknya harta tadi, ya, ternyata habis juga gitu, ya, setelah 2 tahun lebih, bahkan sampai beliau sakit-sakitan, ya, Sayyidatuna Khadijah sakit-sakitan, dan juga sampai yang ia mampu hanya memakan dedaunan, ya. Jadi wanita yang paling kaya raya di kota, tapi di penghujung hayat sampai hanya memakan dedaunan saja, ya, karena hartanya digunakan untuk menyelamatkan kaum muslimin. Ada yang untuk membebaskan kaum budak yang masuk Islam, ada juga yang tadi untuk mempertahankan, memberi makan dan memastikan kaum muslimin bisa bertahan, ya, sampai habis hartanya. Dan juga, akhirnya puncak kesedihan Rasulullah adalah ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, ya. Dan yang juga menyedihkan, wafatnya ini bahkan tidak kain kafannya tidak cukup, ya, untuk menutupi seluruh badan Sayyidatuna Khadijah. Ya, ketika ditutup bagian atas, bawah terlihat, ditutup bagian bawah, atas terlihat. Sehingga setelah itu datanglah malaikat Jibril, ya, untuk menghibur. Sebelum wafat Khadijah, Sayyidina Jibril datang membisikkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada Khadijah. Jadi kalau ada satu-satunya manusia yang mendapat salam langsung dari Allah, itu adalah Khadijah. Ya, kenapa semulia itu? Karena memang perannya yang begitu besar dalam mensupport Rasulullah SAW. Nah, tadi tidak berselang lama beliau wafat, ya, maka Rasulullah pun sangat terpukul, ya. Kenapa? Karena bagi seorang suami, ya, kehilangan istri yang tercinta yang banyak berkorban itu untuknya sangat menyedihkan tentunya, ya. Apalagi Khadijah adalah orang pertama yang mempercayai ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, ya. Khadijah adalah manusia pertama yang bersyahadat, ya, dan berislam. Bahkan ketika Rasulullah dalam kebingungan, ketika wahyu terputus, Khadijah yang meyakinkan Rasulullah, ya. Khadijah bahkan yang membawa baginda Nabi ke pamannya Buhairah, seorang pendeta Nasrani ketika itu, untuk mencari jawaban dan menenangkan Rasulullah SAW. Jadi bahkan semua anak-anak Rasulullah lahir dari rahim Khadijah, ya. Rasulullah punya 6 anak dari Khadijah, 2 laki-laki meninggal dua-duanya, dan tersisa 4 wanita yang lahir dari rahim Khadijah. Sisanya Rasulullah tidak pernah punya anak kecuali 1 laki-laki dari Maryah Qibtiyah, yang itu pun wafat setelah beberapa bulan, ya. Sehingga jika kita mengenal, ya, sering mendengar bahwa di antara sunnah poligami itu adalah sunnah Nabi, justru sebaliknya, beristri 1 juga sunnah Nabi, bapak-bapak. Nah, ini jadi jangan selalu dijadikan ayat Al-Quran untuk membolehkan menikah lebih dari 1, itu sunnah. Justru Rasulullah itu lebih lama hidup dengan istri 1, ya. Dengan Khadijah itu hidup dari umur dari awal sebelum menjadi Nabi 15 tahun, setelah menjadi Nabi hampir 12 tahun, ya. Jadi hampir 25 tahun lebih, hampir 30 tahun beliau bersama, dan istrinya hanya seorang, gitu, ya. Barulah ketika wafat Rasulullah, baru
oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan menikahi wanita, menyelamatkan wanita-wanita yang rata-rata suaminya adalah korban dari kekerasan ya orang Quraisy yang wafat di peperangan dan sebagainya. Nah, bahkan Rasulullah tidak pernah lupa ya kepada Khadijah, sering bahkan kepada Sayyidatuna Aisyah beliau menceritakan tentang Khadijah dan sebagainya. Saking terpukul, ini mengisyaratkan bahwa kematiannya merupakan pukulan berat ya, pukulan telak bagi Rasulullah SAW. Sehingga kita kenal tahun tersebut dengan tahun Amul Huzni ya, tahun kesedihan. Karena tidak ada kesedihan yang melebihi ketika itu wafatnya Khadijah. Rasulullah sebelum Khadijah wafat, Rasulullah pernah diinjak kepalanya saat sholat. Rasulullah pernah dilempar kepalanya oleh kotoran. Rasulullah pernah dipukul, disakiti dan sebagainya. Ya, tapi semua itu tidak seberapa dibanding kehilangan Sayyidatina Khadijah ketika itu. Ya, maka ditambah tidak lama setelah itu wafat paman beliau yaitu Abi Thalib. Ya, Abi Thalib. Sehingga Rasulullah pun kembali ya terpukul. Dan setelah itu ya, setelah masa sulit itu tidak lama, hampir 1 tahun, Allah pun mencoba menguatkan Rasulullah SAW ya. Seperti halnya kita melihat anak-anak kita yang sedang ujian. Kemarin sebelum liburan anak kita melaksanakan ujian akhir semester. Kita lihat mungkin anak-anak itu begitu serius menghadapinya. Ada yang sedih, ada yang capek dan sebagainya. Maka ketika liburan kita ajak jalan-jalan. Maka salah satu hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah sebagai bentuk penguatan Rasulullah SAW setelah musibah dan ujian yang berat ya, dan puncaknya di tahun kesedihan tersebut. Itu hikmah yang pertama, yaitu karena beliau karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah SAW sehingga diperjalankan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ya. Kedua, hikmah yang kedua juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya kenapa Isra Mi'raj ini Allah panggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha ya, ke langit ke-7 katanya. Nah, menurut sebagian riwayat bahwa Rasulullah SAW ini ketika dilahirkan di bumi ya, maka posisi langit dan bumi kalau kita bandingkan, Bapak yang rahmati Allah, di bumi sebelum ada manusia itu ada jin ya, ada jin, dan jin itu ada yang taat pada Allah, ada yang ingkar, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, sehingga di bumi itu ya ada yang melakukan ketaatan, ada yang bermaksiat. Tapi di langit itu diisi oleh makhluk-makhluk yang hanya taat kepada Allah. Malaikat, ya, malaikat-malaikat Allah kebanyakannya. Jadi tidak ada kemaksiatan di langit. Maka para ulama sepakat jika dibandingkan mana yang lebih mulia antara langit dan bumi, tentu sepakat langit, karena di sana tidak ada orang yang melakukan maksiat dan dosa. Namun ketika Rasulullah SAW lahir, ya, maka bumi mendapatkan kemuliaan dengan hadirnya baginda Nabi SAW, dengan hadirnya Nabi yang mulia, ya. Karena Rasulullah itu Nabi yang pertama kali diciptakan, tapi terakhir diutus, sehingga para Nabi semua tahu. Ya, maka para penduduk langit, ya, para malaikat, para penduduk langit ingin dikunjungi oleh Rasulullah SAW, meminta kepada Allah untuk ada momentum Rasulullah berkunjung ke langit. Nah, maka salah satu momentumnya adalah Isra Mi'raj ini. Ya, sehingga kalau kita lihat di beberapa riwayat tentang Isra Mi'raj, bahkan ketika Rasulullah sholat di Baitul Maqdis, itu bukan hanya hadir para nabi, tapi juga malaikat Jibril memanggil para malaikatnya. Sehingga Rasulullah di Baitul Maqdis sebelum Mi'raj itu mengimami para anbiya dan juga para malaikat. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW naik ya ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bertemu dengan Nabi Musa diantaranya.
Nabi Musa berkata ya kepada kaumnya, kalau kalian mengira aku adalah manusia yang paling mulia di antara kalian, ya, maka sesungguhnya bukan. Yang paling mulia itu adalah dia menunjuk kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan beliau pun menyampaikan, saya iri kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umatnya datang belakangan, tapi masuk surganya paling duluan. Bahkan umat Nabi Muhammad paling banyak yang masuk surga dibanding umat saya, katanya gitu ya. Bahkan ada 70.000 di antara umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Kata Sayyidina Musa, ya, iri kepada Rasulullah, tentu iri ini dalam konteks positif ya. Nah, sehingga menunjukkan bahwa Rasulullah ini tidak hanya dirindukan oleh malaikat, tapi juga memiliki kedudukan yang tinggi ya. Bahkan beliau pun dipersilahkan ke tempat yang dimana malaikat pun tidak boleh memasukinya, ya, yaitu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi diantara hikmah terjadi Isra Mi'raj, ya, bahwasanya sebagai bentuk hiburan ya kepada Rasulullah setelah kejadian yang begitu berat. Kedua, sebagai penguatan kemuliaan dan kedudukan Rasulullah SAW di antara makhluk yang lain. Nah, lalu kita coba sedikit melihat bagaimana perjalanan beliau ya, selama Isra Mi'raj tersebut, yang mana ini terjadi hanya semalam saja dalam waktu singkat, gitu ya. Nah, banyak ulama mengisahkan, bahkan menulis kitab khusus tentang perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab Turas ya terdahulu, ya, bahwasanya suatu malam ketika beliau sedang tidur ya di Hijr Ismail di Baitullah, di samping kanan kirinya ini ada dua pemuda ya. Nah, beliau ketika tidur bersama sahabat yang lain banyakan gitu ya. Di samping-sampingnya ada dua pemuda yang mana menurut sebagian riwayat di situ adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ya, sepupu beliau. Namun tiba-tiba di tengah malam beliau didatangi oleh malaikat ya, yaitu malaikat Jibril. Di riwayat lain juga ada yang mengatakan malaikat Jibril berdua dengan malaikat Mikail. Ya. Dan bahkan selain malaikat itu juga dua malaikat itu ada malaikat lain, yaitu malaikat Israfil ya, yang menjemput beliau. Nah, lalu ketika Rasulullah sedang berbaring tersebut, ketiga malaikat itu membopong Rasulullah SAW dari tempat tidurnya tadi ya. Kemana beliau dibawa? Pertama kali beliau dibawa adalah ke sumur Zam-Zam ya. Rasulullah SAW ditelentangkan di sana di sumur Zam-Zam tersebut ya. Bahkan di riwayat lain itu ada yang mengatakan tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka, keluar masuk malaikat tadi ya. Lalu tadi setelah masuk sumur Zam-Zam, maka oleh malaikat Jibril dibedah dadanya, sebagaimana beliau dibedah dadanya ketika umur 4 tahun di Bani Sa'diyah. Apa tujuannya? Untuk membersihkan jiwanya. Apakah Rasulullah kotor sehingga harus dibersihkan? Tidak. Justru karena Rasulullah akan melaksanakan perjalanan yang kalau bahasa sekarang ini sudah di luar dimensi, Bapak Ibu ya. Di luar dimensi karena bukan hanya perjalanan biasa, perjalanan bumi, tapi akan menghadap Allah SWT, sehingga jiwanya yang bersih dibersihkan sehingga semakin bersih. Ya, sehingga Rasulullah lebih siap untuk melaksanakan perjalanan yang berat ini tentunya. Nah, lalu Sayyidina Jibril ya meminta malaikat Mikail untuk mengambilkan sebuah bejana yang dimana diisi dengan air Zam-Zam, lalu tadi ya dadanya tersebut disiram dengan air Zam-Zam ya. Nah, maka disitulah ya Rasulullah tadi disucikan hatinya, dilapangkan dadanya. Bahkan setelah itu malaikat Jibril mengeluarkan hati Rasulullah SAW ya sampai 3 kali dan membuang tadi ya
Jika kotoran yang dimaksud adalah bukan berarti Rasulullah ada dosa dan sebagainya ya, tapi lebih membersihkan lagi jiwa beliau. Ya. Nah, dan juga tidak hanya membersihkan ya, tapi juga menaburkan ya hatinya tadi dengan kelembutan ya, dengan batin yang penuh supaya Rasulullah memiliki sifat yang lebih sabar, lebih lembut ya, dan juga keyakinan dan keislaman. Lalu dikembalikanlah Rasulullah seperti sedia kala ya, dan diberikan tanda cap kenabian di antara dua belikatnya. Nah, itu persiapan Rasulullah saat akan melaksanakan Mi'raj ya. Kenapa sekali lagi itu dilaksanakan? Karena perjalanan ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan lintas dimensi mungkin ya kalau kita bahasa sekarang. Dan tentu jika kita menakar akal, itu tidak akan sampai oleh akal kita sekarang ya. Kenapa? Karena ini mujizat. Ya, mujizat sendiri artinya adalah amrun khariqun lil 'adah ala diyadar ala yadin nabi. Yaitu perkara yang di luar kebiasaan manusia yang terjadi pada seorang nabi. Ya, maka tidak bisa kita membayangkannya secara akal ya, tapi kita bisa mengimaninya karena peristiwa ini ada dalam Al-Qur'an ya, di surat awal Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Lalu perinciannya tadi dijelaskan dalam hadis ya. Rasulullah sendiri yang mengungkapkan, menceritakan. Lalu setelah melakukan persiapan, maka baginda Nabi SAW pun disediakan sebuah hewan di sebagian riwayat ada yang mengatakan ya seperti halnya kuda tapi bersayap ya, yang kita kenal dengan buruk. Dan buruk ini memang kendaraan para nabi ya. Jadi bukan hanya Rasulullah saja yang menaikinya. Bahkan dikatakan juga Sayyidina Ibrahim pernah menaikinya. Ya, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ya Nabi Ibrahim itu kita tahu saat meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah, beliau pergi. Ya, namun ada yang mengatakan setahun sekali beliau mengunjungi ya dengan menggunakan buruk tersebut. Jadi buruk ini memang bukan hanya pernah dipakai oleh baginda Nabi, tapi juga memang kendaraan para nabi-nabi terdahulu. Ya. Nah, dikatakan juga buruk ini adalah sejenis hewan yang berbulu putih ya. Tingginya melebihi keledai, tapi lebih pendek dari bigol. Nah, jadi kalau di Arab itu ada keledai paling kecil, ada kuda pertengahan, ada bigol. Bigol itu persilangan antara kuda dan keledai. Karena kalau keledai itu kuat, ngangkat barang tapi lambat, kuda cepat tapi tidak kuat ngangkat barang, maka disilangkan sehingga ada hewan yang namanya bigol. Bigol itu kuat dan cepat, persilangan. Nah, jadi katanya itu lebih kecil dari bigol ya, tadi kurang lebih seperti kuda mungkin ya. Nah, dikatakan bahwa buruk ini sekali melangkahkan kakinya, maka jarak yang ditempuh adalah sejauh mata memandang. Nah, kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Ya, saat naik gunung kedua kakinya yang belakang memanjang, dan saat turun gunung ke kaki depannya memanjang. Ya, nah ini sekali lagi Allah alam kita ini hewan yang memang bukan ada di dunia kita gitu ya. Nah, buruk itu memiliki sayap di kedua pupuhnya ya. Nah, kedua sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Buruk berjingkrak-jingkrak katanya, memperlihatkan kekuatannya. Ya, jadi sebagaimana kita lihat bagaimana kuda jika berjingkrak kurang lebih seperti itu ya, ingin menunjukkan kekuatan. Lalu apa? Sayyidina Jibril meletakkan kedua tangannya tepat di kepala buruk, seperti ingin menenangkan. Ya. Apa kata malaikat Jibril? Wahai buruk, apa kamu tidak malu? Gitu ya. Wahai buruk, demi Allah, orang yang hendak menaikimu ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka buruk pun tersipu malu. Nah, ini kisah ini ditulis oleh Imam Al-Ghaiti dalam kitabnya Ibtihaj fi Kisah Isra wal Mi'raj.
Ya, maka buruk tersebut merasa malu ya karena akan dinaiki oleh Rasulullah SAW, sehingga ia pun berkeringat gitu, berkeringat dan tenang diamnya. Maka Rasulullah pun dinaikkan ke atas punggungnya, lalu buruk itu pun merasa terhormat ya karena buruk ini sebetulnya tadi pernah dinaiki oleh nabi-nabi sebelumnya ya. Bahkan tadi juga kami sampaikan ini salah satu kendaraan Sayyidina Ibrahim ketika sering bepergian ke Baitul Haram. Nah, setelah naik buruk tadi maka dilanjutkan ya, berangkatlah Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri ya. Atau di riwayat lain juga ada yang mengatakan Sayyidina Jibril memegang tempat duduknya dan Mikail memegang tali kendalinya. Lalu berangkatlah ya beliau sampai di sebuah kebun kurma. Nah, ini perjalanannya sekali lagi bahkan dikatakan juga mungkin kalau bahasa sekarang Bapak itu seperti perjalanan time traveler mungkin ya. Jadi perjalanan lintas waktu ya. Karena di perjalanan Rasulullah melihat banyak hal yang mana itu terjadi, ada yang sudah, ada yang akan gitu. Nah, ini yang luar biasa. Oleh karena itu kenapa ini dinamakan salah satu mukjizat kubra, mukjizat yang besar ya. Rasulullah ketika sampai di sebuah kebun kurma ya, malaikat Jibril lalu berkata ya, malaikat Jibril berkata, tahukah engkau wahai baginda Rasulullah di tempat manakah engkau mengerjakan sholat tadi? Jadi tadi Rasulullah itu turun ya, dipersilahkan untuk turun di tempat kebun kurma tersebut dan sholat di situ. Lalu ditanya setelah sholat, tahukah engkau di mana tadi engkau sholat? Rasulullah menjawab, tidak tahu. Rasulullah Jibril lalu mengatakan, Rasulullah tadi engkau sholat di Thayyibah, yaitu di Madinah ya. Di tempat itulah engkau kelak akan berhijrah. Jadi ini posisinya Rasulullah kan belum hijrah. Setahun sebelum hijrah ya. Maka ketika tempat pertama yang beliau kunjungi dan beliau sholat di situ, malaikat berkata ya, memberi bocoran bahwa inilah tempat Thayyibah atau Madinah yang kelak engkau akan hijrah ke sana. Dan tidak lama setelah itu beliau pun hijrah ke Madinah. Kemudian berangkat lagi dengan sangat cepat dan kencang ya, sampai di suatu tempat dipersilahkan kembali untuk turun ya. Lalu beliau sholat kembali di tempat tersebut ya. Nah, setelah itu ditanya lagi, di manakah tadi engkau mengerjakan sholat oleh malaikat Jibril, dan dijawab oleh Rasulullah, saya tidak tahu. Maka Jibril pun menjawab ya, berkata, tadi engkau mengerjakan di Madian ya, di dekat Syajarah Musa, pohon tempat di mana Nabi Musa berteduh ketika keluar dari Mesir karena dikejar-kejar oleh Fir'aun. Lalu Rasulullah pun berangkat kembali ya, turun lagi dan sholat lagi, dan ditanya lagi dan menjawab tidak tahu. Lalu Jibril pun menjawab bahwa engkau sholat di Tursina ya. Apa itu Tursina? Itu tempat Nabi Musa di mana beliau berbicara dengan Allah SWT, seperti halnya di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi Musa disebut Kalimullah. Tapi Nabi Musa sebelum melihat Allah, baru cahayanya saja sudah pingsan ya. Jadi sebetulnya tidak sempat ya melihat Allah SWT. Nah, lalu Rasulullah SAW pun melanjutkan kembali perjalanannya dan tiba di suatu tanah yang terlihat tanah itu ada bangunan-bangunan yang kokoh ya. Dan sama seperti tadi, beliau dipersilahkan turun mengerjakan sholat, kemudian berangkat lagi ya, dan ditanya lagi oleh Jibril, tahu tidak wahai Rasulullah di mana tadi sholat? Rasulullah juga tidak tahu. Tadi engkau sholat di Bethlehem ya, Baitul Lahm, di Bethlehem, yaitu tempat di mana Nabi Isa dilahirkan ya. Maka di tengah-tengah jalan ya, di atas punggung buruk itu Rasulullah tiba-tiba melihat jin ya, jin ifrit. Nah, jin ifrit ini kan kita kenal dengan jin yang jahat ya. Lalu jin ifrit ini
mengikuti Rasulullah dari belakang, ya, dengan membawa sebuah obor dan api. Ya, setiap kali Rasulullah SAW menoleh ke belakang, jin Ifrit masih ada, diikuti, ya, ngekor, gitu. Lalu berkata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan saya untuk mengajari sebuah kalimat, ya, yang mana kalau kalimat itu dibaca maka obor Ifrit akan padam dan Ifrit akan tersungkur. Maka Rasulullah menjawab, silahkan. Kemudian Jibril pun mengajarkan sebuah doa, ya, yaitu yang berbunyi a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil laili wan nahari wa min tawariqil lail wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ya, jadi ini hadiah pertama yang Allah berikan melalui Jibril, yaitu doa ketika takut jin, katanya. Bahkan ini doanya diajarkan untuk jin Ifrit, ya. Ifrit itu dedengkotnya para jin, apalagi kalau jin-jin yang di bawahnya. Jadi ini salah satu doa yang diajarkan, yang mana bisa kita amalkan bila mana kita takut dan khawatir, ya, akan gangguan jin. Nah, lalu setelah Rasulullah membacakan itu, jin Ifrit pun jatuh tersungkur, ya, dan obornya padam. Kemudian perjalanan dilanjutkan, ya, sampai Rasulullah melihat sebuah kaum, ya, segolongan orang yang sedang bercocok tanam. Tapi anehnya, katanya, tanaman itu baru ditanam tapi langsung panen. Nah, ini yang aneh, Bapak. Kalau kita nanam tomat, Pak, itu kan mungkin berapa lama baru tumbuh tomatnya, ya. Tapi ini beliau melihat baru ditanam langsung panen, katanya. Setiap dipanen, diambil buah-buahnya, dia tumbuh lagi, tidak berhenti. Lalu baginda Nabi pun bertanya, wahai Jibril, apa maksudnya dari semua itu? Maka Jibril pun menjawab, semua itu adalah contoh dari umat engkau, ya Rasulullah, yang berjihad, berjuang fisabilillah, satu amal solih akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kebaikan. Jadi ini hikmahnya, ya, bahwa diperlihatkanlah Rasulullah SAW itu agar dikabarkan kepada umatnya, yaitu kita semua, bahwa setiap amalan soleh itu dikali 700 kali lipat, yang gambarannya seperti tadi, kalau kita menanam cengkeh, langsung tumbuh, diambil, tumbuh lagi, ya. Karena mungkin kalau kita hanya dikatakan 700 kali lipat, kalau tidak bisa kita bayangkan, kita kurang termotivasi. Maka Isra Miraj ini salah satu hikmahnya agar bagaimana kita bisa memvisualisasikan, ya, bagaimana Allah melipat gandakan pahala dan amal soleh bagi seorang hamba. Ya. Ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Saba 39-nya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kau infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, ini juga, ya, untuk lebih menyadarkan kita bahwa apa yang kita beri untuk Allah, maka Allah akan menggantinya berkali lipat. Berbeda ketika kita memang karena tadi, ya, sehingga kita ketika memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu, harus lillahi ta'ala, ya. Biar Allah yang membalas, jangan berharap manusia yang membalas. Kadang kita salah, ya, kadang kita bahkan terjebak justru dengan hal tersebut, ya, bahwa memberi itu dengan berharap dikasih lagi oleh manusia. Tidak, tapi akan dikalimat oleh Allah, sehingga tidak selalu apa yang diberikan itu berupa hal yang sama. Bisa jadi kita infak dengan uang, maka Allah kali lipatkan dengan kesehatan, dengan keberkahan dan yang lain sebagainya. Nah, lalu Rasulullah pun melanjutkan perjalanan, dan di perjalanan tiba-tiba mencium aroma yang sangat sedap, katanya, ya.
Rasulullah pun bertanya, wahai Jibril, ini apa? Wangi sekali. Nah, Sayyidina Jibril pun menjawab, ini adalah wanginya Ummu Masyidah. Ya. Nah, salah satu tokoh perempuan, ya, yang mana menjadi sejarah, gitu ya, yang memegang teguh keimanannya. Ya, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir putra putri Firaun, ya, dan putra putrinya, ya, putra-putra Firaun dan putrinya. Suatu ketika Masyidah menyisir rambut putri Firaun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Nah, ini kisah yang sangat terkenal sekali. Dengan spontan Siti Masyidah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wailah, celakalah Firaun. Lalu putrinya Firaun mendengar perkataan itu dan terkejut, ya. Karena polos, masih anak-anak, Bapak yang melati Allah, anak ini pun bertanya kepada Siti Masyidah tadi, ya, tukang sisirnya, apakah engkau punya Tuhan selain bapak saya? Nah, karena di framing orang Mesir itu ketika itu ayahnya, Tuhannya itu adalah Firaun, sehingga anak yang masih polos ini pun bertanya demikian. Lalu Siti Masyidah tanpa ragu, tanpa takut berkata, ya, saya punya Tuhan selain ayah engkau. Nah, putri Firaun pun kembali bertanya, ya, apakah engkau berani, ya, akan saya laporkan engkau ke bapak saya, katanya gitu, ya. Siti Masyidah pun tanpa ragu, silahkan laporkan saja, ya. Nah, maka dilaporkan kepada Firaun. Lalu Firaun pun memanggil Siti Masyidah ke hadapannya, ya, dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, engkau punya Tuhan selain saya? Siti Masyidah pun tanpa ragu, ya, Tuhan saya adalah Tuhan engkau, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ketika itu posisinya Siti Masyidah ini punya 2 anak laki-laki, ya, dan seorang suami. Maka Firaun pun marah, ya, memanggil keluarganya tersebut, ya, dengan harapan ingin ditakut-takuti, dibujuk, ya, dipengaruhi Masyidah dan suaminya supaya meninggalkan agamanya. Tapi Masyidah dan suaminya tidak mau, ya, tidak berkenan untuk meninggalkan agamanya, ya, tidak mau murtad. Nah, Firaun pun berkata, kalau kamu tidak mau meninggalkan agama kamu, maka saya akan menghukumati kalian berdua, ya. Siti Masyidah pun tanpa takut, tanpa ragu, silahkan. Saya hanya tidak akan takut, gitu, ya. Silahkan saja lakukan. Kalaulah kami semua dibunuh, saya berharap agar suatu saat ditempatkan di kuburan yang sama, gitu. Kalaulah ingin boleh meminta, gitu, ya. Maka Firaun pun lalu menyuruh pasukannya, ya, bala tentara untuk menyiapkan penggorengan yang besar, ya, penggorengan yang besar, dipanaskan di dalamnya air yang mendidih. Lalu Firaun pun memerintahkan Masyidah, ya, dan putra-putrinya untuk dilemparkan ke penggorengan tersebut, ya. Maka tidak lama satu persatu, ya, mulai dari anaknya yang masih berumur 8 bulan, ya, yang bahkan beliau pun, karena kalau keimanan atas dia sendiri kan beliau tidak takut, tapi ini anaknya 8 bulan mau dilempar, sehingga muncul keraguan. Sampai akhirnya Allah pun menguatkan melalui bayi tersebut, ya, dan bayi itu pun menguatkan, gitu, ya, berkata, wahai ibuku, bersedialah untuk mencelupkan diri ke sana, jangan maju mundur, gitu, ya, karena sungguhnya engkau itu memegang kebenaran. Maka Masyidah pun menjadi kuat kembali dan akhirnya dilemparkan ke penggorengan yang mendidih tersebut, ya. Bahkan di sebagian riwayat bayi itu berkata, ya, ada 4 orang, gitu, ya, yang ini menerangkan bahwa di dalam riwayat ada 4 bayi yang bisa berbicara saat masih kecil, ya, yaitu bayi Siti Masyidah tadi, ya, bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf, ya, dan bayi saksi Juraij, dan bayi Nabi Isa bin Maryam. Jadi dalam sejarah kita, dalam sejarah Islam itu ada 4 bayi yang bisa bicara saat kecil. Yang ini termasuk kalau Nabi Isa termasuk ciri-ciri tanda kenabiannya. Yang lainnya
termasuk keagungan Allah SWT. Jadi bukan mukjizat karena bukan terjadi pada Nabi. Ya. Nah, itulah mengapa Siti Masitoh digambarkan tadi beraroma sangat wangi, ya, karena apa? Keimanannya begitu kuat. Ya. Nah, setelah mendengar kisah tersebut, maka Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya. Ya, bahwa tadi ya kisah-kisah yang Rasulullah alami itu ya untuk kita semua, untuk kita teladani semua. Ya. Di perjalanan berikutnya Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang yang memukul-mukulkan kepalanya kepada diri sendiri, katanya. Dengan apa? Palu godam, hingga pecah kepalanya. Kalau tadi manusia-manusia yang baik, ya. Kalau sekarang Rasulullah menemui manusia yang celaka. Yang pertama, orang yang memukul-mukul kepalanya dengan palu godam, katanya, sampai pecah kepalanya. Nah, kaget Rasulullah, ya. Tapi setelah kepalanya pecah, tumbuh lagi. Dipukul lagi, pecah lagi, tumbuh lagi. Ya. Dan terus seperti itu. Maka baginda Rasul pun bertanya, wahai Jibril, siapa orang tersebut? Jibril pun menjawab, ya, mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berat dan bermalas-malasan dalam sholat maktubah, sholat wajib. Nah ini, Bapak rahmati Allah, ya. Jadi gambaran orang yang malas-malasan itu dalam sholat wajib, maka ia kan di dalam Al-Quran juga wailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yaitu apa? Yang mereka sholatnya lalai. Ya. Dan di peristiwa ini digambarkan mereka seperti memukul-mukul kepalanya sampai pecah, lalu tumbuh lagi, pecah, dan terus seperti itu. Ya. Sehingga ini juga harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk tidak bermalas-malasan dalam sholat wajib, ya. Karena dalam teori mungkin teori barat, ya, untuk dalam perilaku organisasi itu ada jenis motivasi itu ada dua, katanya. Motivasi positif, motivasi negatif. Yang mana dua-duanya untuk seseorang melakukan dengan kerelaan. Ternyata dalam agama kita juga sama, ya. Ada motivasi untuk kita melakukannya dengan sukarela, ada yang melakukannya karena takut akan konsekuensi jika meninggalkan. Lalu Rasulullah pun meneruskan perjalanan sampai bertemu dengan sekelompok orang yang semuanya telanjang, katanya, hanya bercelana dalam saja, sekedar menutupi kemaluan. Ya. Lalu apa? Yang digembalakan si orang-orang ini yang hanya pakai celana dalam ini digembalakan seperti unta dan kambing, ya, digiring. Ya. Orang-orang tersebut makan tumbuh-tumbuhan berduri dan zakum, bara api dan batu dari neraka jahanam. Rasulullah pun heran, ini siapa orang-orang tersebut? Maka Sayyidina Jibril pun menjawab, mereka adalah contoh dari sebagian umatmu, ya Rasulullah, yang waktunya sudah mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Yang seperti itu bukanlah Allah menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi gambaran orang yang tidak mau berzakat seperti halnya orang-orang yang digiring seperti hewan dan memakan berbatuan, bara api, dan batu dari neraka jahanam. Waliyahzubillah. Lalu Rasulullah pun bertemu lagi, melanjutkan perjalanan, bertemu lagi dengan orang yang di hadapan mereka tersaji daging matang yang segar, ya, yang berada dalam panci, ya, atau kuali besar. Lalu juga ada daging mentah yang busuk. Ya, jadi Rasulullah diperlihatkan, ya, ada sekelompok orang, di sini daging masak matang dan enak, di sini ada daging busuk, ya. Tapi anehnya orang-orang ini malah datang ke daging-daging busuk tersebut, katanya. Ya, sehingga Rasulullah pun heran, ya, malah meninggalkan daging matang yang enak. Siapa itu, wahai Jibril? Maka Sayyidina Jibril pun menjawab, mereka adalah contoh orang, contoh laki-laki di umat engkau, ya Rasulullah, sudah punya istri yang halal dan bagus, tapi mereka berbuat zina dengan wanita yang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah ini kita mungkin dengan banyak media sosial ini sering mendengar
hal-hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dilindungi dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Atau apa ya tadi ya, hingga lelaki tersebut menidurinya ya, selingkuh gitu ya dengan wanita yang bukan istrinya tadi ya. Serta contoh seorang wanita yang sudah mempunyai, ya sama saja sebaliknya ya. Contoh seorang wanita yang punya suami yang halal dan baik, namun masih saja berzina dengan lelaki lain yang buruk ya. Serta tidur bersama laki tersebut hingga pagi tiba. Nah ini juga digambarkan dalam kisah perjalanan tersebut, bahwa orang-orang seperti itu seperti halnya tadi ya, disediakan dua daging yang bagus dan jelek, tapi malah mengambil daging yang jelek. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan ya, kembali, lantas beliau bertemu dengan sebatang kayu yang berduri di pinggir jalannya, yang mana setiap kain yang lewat ya ataupun benda lain lewat akan merobeknya. Rasulullah bertanya, apa ini? Wahai Jibril ya, semua ini katanya. Kata Sayyidina Jibril pun menjawab, semua ini adalah sebagian contoh dari umat engkau katanya, yang senang nongkrong di pinggir jalan dan mereka mencegat orang-orang yang lewat. Nah ini untuk dirampok atau ada pungutan liar gitu bahasanya. Wah ternyata sampai seperti itu dicontohkan. Jadi ini seperti begal gitu ya. Jadi begal itu seperti kawat duri yang merobek apapun yang melewatinya. Nah ini kan banyak juga Bapak yang ya, kita lihat di jalan-jalannya, bahkan sudah sangat terbuka sekarang itu ya. Sampai kemarin kita pas liburan mendengar ada cerita yang di Garut, itu yang ibu-ibu sampai dipukuli gitu ya, sampai berdarah dan sebagainya hanya karena tidak membayar itu uang lewat gitu ya. Yang mana itu ternyata ilegal juga, bukan resmi gitu ya. Dan juga padahal si ibu-ibunya orang situ. Nah itu digambarkan ternyata dalam peristiwa ini ya. Kenapa? Mungkin karena ini umum terjadi, banyak terjadi, ternyata sangat relate dengan kita semua. Ya, maka di dalam Al-Quran pun dikatakan wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasadduna an sabilillah. Dan janganlah kamu nongkrong, duduk-duduk ya di setiap jalan dengan menakut-nakuti ataupun menghalangi-halangi orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya di Al-Quran pun ditegaskan ya, tidak boleh nongkrong-nongkrong untuk menakut-nakuti orang gitu ya, atau menghalangi orang-orang beriman untuk melaksanakan hajatnya. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanannya, bertemu dengan orang-orang yang lagi berenang. Nah, tapi berenangnya ini di sungai darah, ya, dan juga apa? Dilempari oleh batu, ya. Bahkan dikatakan dilemparkan batu ke mulutnya supaya ditelan. Rasulullah pun bertanya, wahai Jibril, siapa ini? Ya, apa artinya semua ini? Maka malaikat Jibril pun menjawab, semua itu merupakan contoh dari orang-orang yang kerap memakan harta riba. Ya. Jadi diibaratkan orang yang senantiasa makan harta riba itu seperti orang yang berenang di sungai darah dan mulutnya dilempari batu sehingga ditelan batu itu. Ya, maka Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar. Ya. Lalu mengikat kayu itu dalam ikatan besar. Lalu apa? Dia tidak kuat memikulnya. Dia sendiri yang mengumpulkan, tapi dia tidak kuat ya memikul kayu-kayu tersebut. Tapi sudah tahu tidak kuat, maka malah ditambah kayunya. Ya, kalau kita kan Bapak dan Allah, Ibu, kalau kayunya terlalu banyak kita kurangi supaya tidak diangkat. Tapi ini tidak kuat diangkat, disimpan, ditambah lagi, makin tidak kuat. Ya. Rasulullah pun hewan ini heran, apa ini maksudnya wahai Jibril? Sayyidina Jibril pun menjawab, semua itu adalah contoh dari umatmu yang sudah banyak menerima tanggungan atau amanah dari sesamanya, ya sudah tidak mampu lagi melaksanakannya amanah tersebut, tapi terus menerima tanggungan-tanggungan amanah itu. Ya, nah, ya harusnya kalau kita sudah tidak sanggup ya sudah cukup, saya tidak sanggup lagi gitu ya. Tapi ini malah terus saja menerima tanggungan tersebut ya. Kemudian Rasulullah pun berangkat lagi dan bertemu dengan sekelompok orang yang saling menggunting lisannya ya, dan bibirnya sendiri-sendiri dengan menggunakan gunting
besi, ya. Setiap kali digunting tumbuh lagi, gunting tumbuh lagi. Ditanyalah seperti tadi ya, apa ini maksudnya wahai Jibril? Mereka Jibril pun menjawab, ya, mereka adalah ahli nasihat katanya, yaitu orang-orang yang memberi pembelajaran dan nasihat kepada orang banyak, suka mengajak kebaikan kemaslahatan, namun dirinya sendiri tidak pernah mengajarkannya. Wal'iyazubillah. Semoga kita terlindung daripada sifat-sifat tersebut. Ya. Lalu Rasulullah pun berjumpa dengan sekelompok kaum yang mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri, ya, dengan kukunya yang terbuat dari tembaga dan sangat tajam, gitu ya. Maka Rasulullah pun bertanya, ini apalagi wahai Sayyidina Jibril? Maka Jibril pun menjawab, mereka adalah contoh dari umatmu yang suka memakan daging manusia. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang suka mengupat atau menggibah. Nah, ya, mereka senang menyebarluaskan aib orang lain, senang mencemarkan nama baik orang lain. Jadi digambarkan seperti itu orang-orang yang suka bergibah, ya. Dan juga semoga kita termasuk dari orang yang dilindungi dari sifat-sifat suka gibah. Karena paling enak itu memang ngomongin orang, ya, bahwa itu Allah. Jadi harus ditahan. Nah, ini berhubung sudah masuk waktu Isya dan itu baru setengah perjalanan, Bapak yang berarti Allah, ya, karena memang perjalanan Isra Mi'raj itu ada perjalanan bumi dan perjalanan langit, ya, itu baru setengah perjalanan. Setelah itu masih ada beberapa kejadian dan lalu Rasulullah sampailah di Baitul Maqdis, sholat dengan para nabi seperti tadi yang saya sampaikan, lalu diajaklah bermi'raj, ya, ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bertemu dengan para nabi, disambut, dimuliakan, dan lalu sampailah di Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu adalah batas di antara langitnya bumi, gitu ya. Lalu sampai ke Sidratul Muntaha, lalu sampai ke arsy-Nya. Yang mana tadi di Sidratul Muntaha pun malaikat tidak diizinkan, hanya Rasulullah yang diperbolehkan. Dan setelah kejadian itu Rasulullah pun dihadiahi satu hadiah besar, yaitu adalah perintah sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu ini merupakan hadiah, Bapak yang dirahmati Allah, ya. Jadi bukan beban, tapi hadiah. Maka Rasulullah ketika sholat itu bilangnya bukan gerak sholat, gitu ya. Tapi apa bilangnya Rasulullah kepada sahabat? Arihna ya Bilal. Ya Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Azan supaya kita sholat. Jadi dengan sholat bisa istirahat. Nah, itulah hakikat sholat. Ya, jika kita meyakini betul-betul beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, maka sholat ini merupakan wasilah terbaik kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi. Bahkan sholat ini saking pentingnya dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, wa man aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang melaksanakannya maka sama dengan menegakkan agama, wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya faqad hadamadin, maka sama saja dia meruntuhkan agama. Dan sholat juga satu-satunya ibadah yang tidak ada toleransi. Kalau bapak-bapak tidak punya harta, boleh tidak zakat. Kalau bapak-bapak sedang sakit, boleh tidak saum. Kalau bapak ibu tidak punya kekuatan, kemampuan, boleh tidak haji. Tapi kalau sholat dalam kondisi apapun tetap harus dilaksanakan. Bahkan sekalipun saat perang. Bahkan kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat, ya. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang mulia, yang mana juga satu-satunya ibadah tidak diwakilkan. Kalau zakat dan yang lainnya itu melalui Jibril. Jibril tolong sampaikan. Tapi sholat Allah panggil langsung, ya. Jadi kalau ada perintah penting kan presiden hanya nyuruh saja, tolong sampaikan ke gubernur ini ada instruksi ini dan itu. Tapi ini langsung, tolong si fulan menghadap ke hadapan presiden. Nah, artinya apa? Artinya bahwa perintah tersebut sangat penting. Begitulah juga kedudukan sholat, ya, bahwa sholat ini satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ya, itulah secara singkat apa yang Allah yang saya ambil dari salah satu kitab yang bercerita tentang Isra Mi'raj yang dikarang oleh Imam Al-Ghaiti, yang beliau lahir tahun 983 Hijriah. Ya, artinya kitab Turas yang mana ulama terdahulu juga sudah menulis dan menyampaikan, mengisahkan tentang kisah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita
pelajari di dalam kisah ini, bisa kita menjadi motivasi kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam ibadah kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.